Shalom, jemaat GBI Bethel yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, tetap bersukacita dan bersyukur akan hari ini yang Tuhan jadikan untuk kita semua. Haleluya. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan 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 datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Yeah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sidang jemaat Bethel yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari yang sangat istimewa, karena pada hari ini tanggal 27 Juni 2021 di hari Minggu ini kita kembali berjumpa dalam ibadah
El Bethel Online Church. Untuk itu jangan lupa terapkan 5M secara disiplin dan bertanggung jawab. Berarti kita harus mencuci tangan setiap saat diperlukan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dan yang kelima adalah mengurangi aktivitas kita di luar rumah. Kita mendukung akan semua program pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Biar Indonesia boleh kembali bangkit, Indonesia boleh kembali pulih, dan Indonesia pasti menang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita kembali dengan tema kita, Where is he who has ascended into heaven? Di mana dia yang sudah naik ke sorga? Where is he the living one? Where is he the ascended one? Where is he the risen one? Di mana dia yang hidup itu? Di mana dia yang sudah bangkit itu? Di mana dia yang sudah naik ke sorga? Dia Yesus Kristus, Tuhanmu dan Tuhanku. Nah, Pagembala hanya mengingatkan kembali khotbah-khotbah beberapa minggu yang lalu. Di mana dia Tuhan Yesus setelah dia naik ke sorga? Ketika dia bangkit dari antara orang mati, ada kurang lebih 11 kali penampakan Tuhan Yesus kepada orang banyak, termasuk murid-muridnya. Penampakan itu bukan berarti penglihatan, tetapi secara fisik dia menyatakan dirinya, bahkan berinteraksi. Nah, setelah dia naik ke surga, ada kurang lebih 6 kali kesempatan dia menampakkan dirinya kepada 3 orang yang berbeda. Nah, untuk itu kembali tema kita, di mana dia yang sudah naik ke surga itu. Kalau jemaat masih ingat khotbah 4 minggu yang lalu, bahwa di mana dia yang sudah naik ke surga itu? Yang pertama, dia ada bersama-sama dengan engkau ketika engkau membuka hati, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ketika engkau bertobat, menerima dia Yesus dan berkata, Tuhan, aku mengaku dosa-dosaku, aku minta ampun pada Tuhan, aku mau bertobat, aku mau setia kepada Tuhan seumur hidup saya. Ketika Paulus bertemu dengan Yesus pertama kali, dia rebah ke tanah, matanya menjadi buta, dan kemudian terdengarlah suara dari sorga, Saulus, Saulus, why did you persecute me? Dan Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan yang aku aniaya itu? Dan dia berkata kembali, that I am Jesus, that you have been persecuted. Aku adalah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Dan Paulus bertobat menerima Yesus. Jadi sangat jelas ketika Paulus menerima Yesus, Yesus ada bersama-sama dengan dia. Apa bedanya dengan saudara dan saya? Saya tidak mengerti apa yang membuat engkau dan saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang membuat kita membuka hati kita untuk Yesus? Apa yang membuat kita bertobat? Masalahkah, pergumulan, kesesakan, sakit, penyakit? Semua itu hanyalah sekedar kendaraan yang membawamu dan membawaku untuk kita datang kepada Yesus. Tapi yang membuka hatimu dan yang menerimamu dan menerimaku menjadi ciptaan yang baru adalah dia, Yesus Kristus Tuhan. Dan ketika dia menjamah hatimu dan dia menjamah hatiku, di situ kita bertobat. Dan berarti sekali lagi, di mana dia yang telah naik ke sorga itu, dia ada bersama-sama dengan engkau ketika engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika engkau berkata, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, mari masuk hatiku, Tuhan Yesus. Haleluya, itu yang pertama. Dan
4 dan 3 minggu yang lalu. Yang kedua, saya hanya sekedar mengingatkan kembali di mana dia yang sudah naik ke sorga itu. Dia ada bersama-sama dengan engkau ketika Roh Kudus turun atasmu, ketika hidupmu berubah, ketika karunia Roh Kudus turun atasmu, ketika buah-buah roh muncul dari dalam kehidupanmu. Di situ dia ada bersama-sama dengan engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di mana dia Yesus yang sudah naik ke sorga itu, dia ada bersama-sama dengan engkau ketika engkau mampu mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Ketika Stefanus dirajam dengan batu sampai mati, dia melihat langit terbuka dan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa di sorga. Saya tidak usah mempermasalahkan, dalam kitab lain dikatakan mereka melihat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Bukan soal dia duduk atau berdiri, tetapi kali ini ketika Stefanus melihat dia berdiri, saya percaya kalau ada orang yang kita hormati, maka kita akan berdiri ketika dia bertemu dengan kita. Saya percaya saat itu Tuhan Yesus menghormati dan menghargai pengorbanan Stefanus. Tuhan Yesus berdiri, dia standing. Dan kalau pada zaman sekarang, kalau ada orang-orang yang terkenal, kalau mereka lakukan hal hebat atau selesai menyanyi dengan indah, orang berdiri dan bertepuk tangan. Itu disebut standing ovation. Dan saya percaya ketika Stefanus melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa, dan dia berseru, Tuhan, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku, dan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mereka itu siapa? Yang sedang menganiaya Stefanus. Ketika Stefanus mengampuni mereka, maka saya percaya Yesus standing ovation. Yesus berdiri dan bertepuk tangan. Sekalipun tidak ditaruh seperti itu. Tapi saya percaya Tuhan Yesus memberi penghormatan kepada Stefanus. Dari semua yang dia lakukan, pengorbanan yang dia lakukan, tetapi dia mampu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Bukankah itu yang Tuhan Yesus lakukan? Apa bedanya dengan Tuhan Yesus ke atas kayu salib dan dia berseru, My God, my Father, forgive them, because they did not know what they are doing. Allahku, Bapakku, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia ada bersama-sama dengan engkau ketika engkau mampu mengampuni suamimu yang menyakitimu, istrimu yang melukaimu, anak-anakmu yang membuat engkau kecewa, atau siapapun dia yang bersama-sama dengan engkau, yang membuat hatimu terluka, membuat hatimu kecewa, membuat hatimu sedih. Ketika engkau mengampuni mereka, percayalah, lepas dari keinginanmu untuk mengampuni, tapi karena dia Yesus ada bersama-sama dengan engkau dan menaruh hatinya di hatimu, sehingga engkau mampu mengampuni sebagaimana Yesus Kristus Tuhan mengampunimu dan mengampuniku. Lantas di mana dia Yesus yang sudah naik ke sorga itu? Dia ada bersama-sama dengan engkau ketika engkau dengan berani memberitakan Injil dan menjadi saksi bagi Kristus. Untuk itu kita mau baca Alkitab. Haleluya. Firman Allah terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat 17 sampai ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan sampai ayat 22 saja sekalian. Ayat 17 saya mulai. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, Roh Allah diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara, dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi.
ia tidak layak hidup. Ini adalah peristiwa ketika Paulus bersaksi, berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia menceritakan bagaimana kesaksiannya. Dia menceritakan bagaimana perjumpaannya dengan Yesus. Dan dia menceritakan semua perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan ada kalimat dia katakan, dan Tuhan Yesus berkata kepadanya pada ayat yang ke-18, Paulus bersaksi seperti ini. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Mereka akan menolak kesaksianmu tentang aku. Setelah Rasul Paulus menyaksikan, Alkitab berkata pada ayat yang ke-22, rakyat mendengar Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, enyahlah orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup. Enyahlah orang ini dari muka bumi. Dia tidak layak hidup. Kalau bahasa keren sekarang, bunuh dia. Bahasa keren sekarang, darahnya halal. Bahasa keren sekarang, habisi dia. Saya tidak memakai bahasa keren yang mengerikan itu. Tetapi saya cuma katakan, saat itu Paulus ditolak oleh orang Yahudi. Karena itu, di mana dia Yesus yang sudah naik ke sorga itu? Dia ada bersama-sama dengan engkau ketika engkau ditolak oleh orang lain. Dia ada bersama-sama dengan engkau ketika orang tidak menerima engkau. Dia ada bersama-sama dengan setiap orang yang hatinya tertolak. Ketertolakan kelihatan adalah kalimat sederhana. Pada zaman dahulu, orang-orang yang ditolak dari kelompoknya, maka mereka harus berjuang sendiri. Dan mereka pada zaman dahulu rentan untuk diterkam oleh binatang buas. Mereka bisa mati di hutan. Zaman dahulu, orang-orang yang tertolak oleh karena sakit penyakit, ketika mereka mengalami penyakit kusta, mereka dikucilkan. Kelihatan tertolak itu sederhana. Tetapi zaman sekarang, tertolak yang sederhana itu mengakibatkan luka-luka batin. Kalau zaman dahulu orang tertolak, beresiko untuk mereka mati secara fisik. Tapi zaman sekarang, ketika seseorang ditolak, maka sangat berisiko. Dia luka-luka batin, dan pada ujungnya, dia bahkan tidak mampu memaafkan dirinya sendiri. Dan tidak jarang yang berakhir dengan bunuh diri. Ketika seorang ditolak oleh kelompoknya, ketika seorang ditolak oleh keluarganya, ketika seorang ditolak oleh orang tuanya, ketika dia beberapa bersaudara dan dia yang paling lemah dari yang lain, mungkin yang lain kaya, yang lain pintar, dan dia hanya biasa-biasa saja, dan orang tuanya mengistimewakan yang pintar, mengistimewakan yang kaya, dia sudah tertolak. Ketika engkau memberikan pendapat dan pendapatmu tidak dianggap, engkau sudah mulai merasa tertolak. Dan seringkali ketertolakan itu menghasilkan pemberontakan. Menurut survei, orang-orang yang melakukan tindakan kriminal, 80% berawal dari keluarga yang ditolak. Artinya dia produk dari ketertolakan di dalam keluarga. Saudara lihat betapa mengerikan penyakit yang tertolak itu. Saya mau katakan hari ini, jika engkau memiliki pengalaman seperti itu, jika engkau sedang mengalami tertolak itu dan engkau menyayang diri, merasa rendah diri, engkau mulai stres, depresi, dan engkau mulai berkata, untuk apa aku hidup? Dengar nih baik-baik. Firman Allah berkata di dalam
Matius 11 ayat yang ke-28. Come to me all of you have weary and burden and heavy burden, and I am God will give you rest. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku adalah Allah yang akan memberikan kelegaan, peristirahatan kepadamu. Dia Yesus. Ketika engkau ditolak, dia membuka tangan untuk menerima engkau. Ketika orang lain membenci engkau, dia membuka tanganmu dengan cinta. Tentu engkau berkata, kenapa seperti itu? Tahukah engkau bahwa Yesus Kristus Tuhan juga adalah produk tertolak? Dia juga adalah hasil penolakan. Firman Allah berkata di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10 dan 11, saya akan membacakan bagi kita semua. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10 dan ke-11, demikian bunyi firman Allah. Sebentar, saya akan bacakan bagi kita. Injil Yohanes. Haleluya. Haleluya. Ayat yang ke-10 dan 11. Nah, demikian firman Allah. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya, manusia itu menolak dia. Dunia menolak dia. Karena itu, apa yang kau rasakan ketika engkau ditolak, itu Yesus Kristus Tuhan sudah merasakan terlebih dahulu. Apa iya Tuhan Yesus adalah produk ketertolakan dari dunia ini? Mari kita urut. Ketika dia datang ke dunia, dia meminjam rahim perawan Maria, karena kandungannya bukan dari manusia. Firman Allah jelas katakan ketika Maria berkata, bagaimana mungkin aku hamil? Bukankah aku masih perawan? Tapi malaikat berkata bahwa kandunganmu akan datang dari Roh Kudus. Dia hanya meminjam rahim perawan Maria. Kemudian selama dia melayani 3,5 tahun secara fisik dengan melaksanakan, mendemonstrasikan secara dahsyat mujizat demi mujizat, sehingga orang berkata ia adalah that he is the man of prayer, he is the man of miracle. Ia adalah manusia doa, dia adalah manusia mujizat. Saya tidak pernah baca Yesus menginap di rumah miliknya sendiri. Dia tidak punya rumah. Dia tidak punya sertifikat rumah. Karena itu dia tidak peduli dengan sertifikat. Dia selalu menumpang. Dia berkata, Lazarus, malam ini aku menumpang di rumahmu. Saya tidak pernah baca di Alkitab Tuhan Yesus tinggal di rumah yang dibangunnya sendiri atau diberikan oleh orang tuanya. Kemudian ketika dia mati, dia dikubur, bukan kubur miliknya sendiri. Kubur dari Yusuf Arimatea. Yusuf meminta untuk jenazahnya ditaruh di kuburnya. Dia pinjam kubur manusia. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian dia naik ke sorga. Artinya apa? Dunia memang menolak dia. Dia hanya menumpang di dunia ini juga. Oleh karena itu, siapapun engkau, ketika engkau ditolak dari kelompokmu, ditolak dari tempat pekerjaanmu, ditolak dari tempat pelayananmu, ditolak dari keluargamu, ditolak dari orang-orang yang kau cintai dan kasihi, ditolak dari orang-orang yang kau andalkan dan harapkan untuk masa depanmu, dengar nih baik-baik. Yesus membuka tangannya. Dia menerima engkau. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Dan dia akan mengangkat engkau yang jatuh. Dia akan menguatkan engkau yang lemah. Dia akan menghibur engkau yang susah. Dia akan memberikan jalan keluar kepada engkau yang ditutup jalan oleh orang banyak. Karena dia turut merasakan apa yang kau dan saya rasakan. Dia
berada bersama-sama dengan Engkau ketika dunia menolak Engkau. Ketika hatimu ditolak, Dia membuka tangan dengan cinta, berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Oleh karena itu, dalam situasi apapun, hari-hari ini COVID sedang merajalela di Indonesia, tapi saya mau katakan, jangan takut, karena Dia ada bersama-sama dengan engkau. Di antara COVID yang mewabah luar biasa, Dia mengirim malaikatmu untuk berjaga-jaga terhadap engkau. Dia menaungi engkau dengan kuasa darah-Mu. Dan Dia akan membawa engkau dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu kekuatan kepada kekuatan, dari satu keselamatan datang kepada keselamatan yang lain, dari satu kemenangan datang kepada kemenangan yang lain. Dia Yesus Kristus, Tuhanmu dan Tuhanku, singa dari Yehuda, wali Israel yang tidak pernah tidur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hamba percaya kekuatan Allah menyertai kami. Siapapun kami hari-hari ini Tuhan, yang merasa tertolak, yang merasa tidak diterima di kelompoknya, pekerjaannya, usahanya, bahkan dalam keluarganya, atau orang-orang yang dia cintai, biar malam ini dia boleh tahu, Engkau Yesus memiliki perasaan yang sama. Karena engkau juga pernah ditolak. Karena itu engkau Tuhan Yesus akan merangkul dengan cinta dan kasih. Terima kasih banyak Bapa. Kekuatan Allah menyertai engkau pada hari ini. Dan kami mau berdoa buat pemerintah dan bangsa negara Republik Indonesia, mulai dari Bapak Presiden dan semua gugus tugas COVID-19. Tuhan tolong Bapak Presiden kami, tolong gugus tugas COVID-19, berikan keberanian, kemampuan untuk mengambil keputusan untuk menghentikan akan penyebaran wabah COVID-19 ini, biar Indonesia boleh dipulihkan. Hamba berdoa khusus untuk para medis, suster, dokter, dan semua yang bertugas di lembaga kesehatan ini. Tuhan tudungi dengan kuasa darah-Mu, sehingga biar Tuhan mereka yang merupakan perpanjangan tangan Allah untuk membawa kesembuhan bagi bangsa ini, bagi saudara-saudara sebangsa kami, Tuhan mereka boleh terjaga dan kaum keluarga mereka. Hamba berdoa secara khusus untuk jemaat yang Kau percayakan bagi hamba. Tudungi dengan kuasa darah Yesus, kemanapun mereka pergi dalam bertugas, bekerja, dan pulang ke rumah. Tuhan kirim malaikat bersama-sama dengan mereka, biar kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Dan beri makan bagi jemaat yang Kau percayakan pada hamba. Beri pekerjaan, beri usaha, beri kesehatan, beri kemenangan, beri keselamatan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya bahwa Indonesia pasti dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia pasti bangkit. Indonesia pasti menang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi Tuhan Yesus. Amin. Maju terus bersama Tuhan Yesus, apapun situasi yang sedang kita hadapi. Dia the Lion of Judah, menyertai. Yesus Kristus Tuhanmu dan Tuhanku. Amin.